Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang marketing planning road kantin Safori. Oke, masuk yang pertama. Dengan saya Dewi Senjalia Sipayung. Dan saya Tanti Setiati. Dan kita akan membahas bagian pertama yaitu segmenting. Segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. Nah, dalam ini ada dua cara yang dapat disajikan dasar dalam segmentasi pasar, yaitu pertama, consumer karakteristik atau karakteristik konsumen yang merupakan variabel utama dalam segmentasi yang terdiri dari yang pertama, segmentasi geografi. Pada segmentasi geografi, pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya. Pada kantin Safori, kami mengelompokkan segmentasi di Sarijadi, Bandung dikarenakan daerah Sarijadi ini merupakan daerah lingkungan sekitar kampus. Yang kedua, segmentasi demografi. Pada segmentasi geografi, pengelompokan berdasarkan pada jenis kelamin, usia, penghasilan, dan pekerjaan. Pada kantin Safori sendiri memproduksi produk yang dapat dikonsumsi oleh para anak maupun remaja wanita dan pria, para ibu dan bapak dengan segala usia, yang berpenghasilan sedang sampai menengah ke atas yang memiliki pekerjaan sebagai anak sekolah maupun mahasiswa bahkan pekerja sekalipun. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Pengelompokan didasarkan pada karakteristik ini setiap konsumen seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan sikap. Pada kantin Safori, memproduksi produk berdasarkan pada konsumen yang menyukai makanan-makanan pedas dan gurih. Kedua, yaitu consumer responses atau respon konsumen, yang terdiri dari benefit segmentation atau segmentasi manfaat, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari produk atau jasa, use occasion atau saat pemakaian, dan brand atau merek. Dengan ini, konsumen akan dikelompokkan berdasarkan respon mereka terhadap produk atau jasa. Nah, kami mengelompokkan produk ini untuk konsumen yang mementingkan rasa unik dan khas dari suatu produk dengan desain yang cukup menarik dan dibuat dari bahan dasar rempah dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, targeting. Pola targeting market dari kantin Safori adalah selective specialization. Maksudnya, yaitu menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Hal ini terbukti bahwa kantin Safori tidak hanya memproduksi makanan yang berbahan dasar rempah-rempah, tetapi juga memiliki produk sampingan diantaranya ikan, sayur, dan yang lainnya. Target konsumen dari kantin Safori adalah kalangan anak muda yang berstatus mahasiswa maupun wanita dan pria dewasa yang memiliki penghasilan sedang sampai menengah ke atas yang sangat menyukai produk makanan tradisional khas rempah. Dan sekarang adalah positioning. Positioning adalah sebuah tindakan dalam merancang penawaran perusahaan sehingga menempati nilai yang berbeda dan dapat menempatkan diri di benak pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menemukan cara untuk membangun image yang baik di benak pelanggannya. Nah, produk dari kantin Safori dapat diunggulkan dari segi keunikan produk, karena produk yang diproduksi pada kantin Safori berasal dari bahan dasar rempah-rempah yang digabung dengan nasi maupun mie yang memiliki rasa aroma khas yang sangat cocok dikonsumsi oleh para konsumen. Selain itu, citra yang ditampilkan dari kantin Safori sendiri adalah produk yang dibuat sendiri tanpa bahan pengawet, sehingga penguatan positioning dilakukan dengan memilih kegiatan promosi dan channel yang menyasar target pasar konsumen yang sadar akan pentingnya makanan sehat dan sangat dibutuhkannya rempah-rempah. Kami ingin menciptakan top of mind pada produk ini. Kami ingin menciptakan sebuah produk yang menyenangkan,
menyenangkan bagi para konsumen dan menyenangkan bagi pengusaha. Sehingga positioning yang ingin kami terapkan di benak konsumen adalah di mana Kantin Safori merupakan sebuah produk makanan, sebuah usaha penyedia produk makanan yang unik dan khas di mana konsumen dapat secara menyenangkan ketika menikmatinya, yaitu Safori khas rempah. Differentiation. Yang pertama, yang termasuk dalam differentiation adalah konten. Kantin Safori membuat resep khas rempah-rempah pada setiap produknya, sehingga berbeda dengan produk makanan lainnya. Contohnya nasi goreng Safori yang dicampur dengan bumbu rempah yang berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Yang kedua adalah konteks. Cara Kantin Safori menawarkan produk berbeda dengan toko lainnya. Toko Safori sendiri memuat kata kantin di depan nama tokonya sebab toko ini berdiri di sekitar kampus dan akan mendekatkan diri pada kebanyakan mahasiswa. Karena kantin biasanya disebut di kampus atau sekolah. Konsep ini masih jarang digunakan di tempat-tempat makan pada umumnya. Yang ketiga, infrastruktur. Kantin Safori berdiri pada tahun 2012, merupakan tempat makan atau restoran khas rempah pertama di Bandung. Keunggulannya adalah produknya sendiri dibuat dengan resep sendiri yang diperoleh dari latihan otodidak, sehingga kokinya membuat semua bahan makanan tanpa pengawet ditambah dengan rempah-rempah khas Indonesia yang akan melekat di hati semua kalangan. Yang terakhir adalah branding. Branding adalah hubungan yang dimiliki suatu perusahaan dengan para konsumennya, yang menentukan seberapa besar kemungkinan para konsumen itu akan membeli lagi dari perusahaan itu. Ben Mark, seorang brander yang selalu berhasil mendongkrak penjualan sebesar ratusan juta dolar Amerika, mengatakan, branding bukanlah logo, palet, warna, jingle, slogan, atau nama perusahaan. Tujuannya adalah untuk menuntut agar setiap komunikasi pemasaran mengkomunikasikan keunikan bisnis secara langsung dan terang kepada prospek dan konsumen dengan cara yang membuat bisnis lebih memikat daripada para kompetitor dan tentu saja lebih disukai oleh siapapun di pasar. Ini adalah porsi dari branding. Kantin Safori sendiri memiliki kualitas yang sangat baik dalam pengolahan makanannya, terutama dalam penggabungan rempah-rempah pada masakannya. Karena belum menjadi restoran besar, masih hanya tempat makan biasa, promosi yang belum terlalu kuat dan luas, juga produk Kantin Safori masih akan dinikmati dan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi oleh kalangan sekitar saja. Oke, kali ini untuk bahas tugas kewirausahaan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sama-sama.